Kita lanjutkan pengajiannya kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim Kitabul Haji. Kitabul Haji masih di nomor bab 17 ya. Nomor bab 17. Ya, nomor bab 17 memang agak banyak hadisnya. Babu bayani wujuhil ihram wa anahu yajuzu ifradul haji wat tamattu wal qiran dan seterusnya. Sudah sampai di nomor hadis yang titik. Bawahnya 1213 strip 136. 1213 strip 136 itu bawahnya ada hadis wa haddatsani Muhammad ibnu Hatimin. Benar enggak? Oke, benar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani Muhammad ibnu Hatimin wa Abdu ibnu Humaidin. Qala berkata siapa Ibnu Hatim? Ibnu Hatim itu Muhammad bin Hatim itu loh. Lafalnya haddatsana. Wa qala dan berkata siapa Abdun, maksudnya Abdu bin Ibnu Humaidin, Abdu bin Humaidin, lafalnya akhbarona. Muhammad bin Bakrin. Akhbarona Ibnu Juraijin. Akhbaroni Abu Zubair annahu sesungguhnya Abu Zubair iku sami'a mendengar dia Jabir pada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Yaqulu berkata siapa Jabir bin Abdillah dakhala masuk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata atas Aisyah radhiyallahu anha. Masuk itu ya maksudnya mengunjungi. Wahia dan dia Aisyah tabeki menangis dia. Kata Jabir bin Abdillah suatu ketika Nabi mengunjungi Aisyah, mendatangi Aisyah yang saat itu Aisyah sedang menangis. Fadzakara maka menuturkan siapa Ibnu Juraijin mithli haditsil Laitsi semisal hadisnya Laits ila akhirih sampai akhirnya hadis. Walam yadkur dan tidak menuturkan siapa Ibnu Juraijin ma pada apa-apa qabla hadza sebelum ini min haditsil Laitsi dari hadisnya Laits. Dari hadisnya Laits di atas. Ceritanya sama inti ceritanya. Selanjutnya nomor strip 137. Wa haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i haddatsana Mu'ad yakni ibna Hisham. Maksudnya Mu'ad bin Hisham. Haddatsani Abi an Mator an Abi Zubairi an Jabir bin Abdillah. Anna Aisyata sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha fi hajjatin Nabi di dalam hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahalat niat ihram siapa Aisyah bi umrotin dengan umroh. Aisyah di saat hajinya Nabi, maksudnya haji yang bersama dengan Nabi, beliau niat mengerjakan niat ihramnya itu mengerjakan umroh. Labaik Allahumma umrotan. Wasaqa dan menggiring siapa Mator al-hadits pada hadis bimakna haditsil Laitsi dengan pengertian hadisnya Laits.
Wazada dan menambah siapa mator fil hadithi di dalam hadis. Di hadis yang dibawa oleh mator itu ya sama seperti atau semakna dengan hadisnya Lais di atas. Namun di dalam hadisnya ia menambahkan, qala berkata siapa Jabir, wa kana dan telah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rojulan ya, seorang laki-laki sahlan yang gampang. Jabir berkata, Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang gampang. Maksudnya, Nabi itu, ini menurut Jabir ya, Nabi itu adalah seorang laki-laki yang memiliki karakter yang gampang, karakter yang mudah. Mudah atau gampang ini maksudnya orangel ya, tidak sulit, tidak mempersulit gitu loh, tidak mempersulit. Yaitu idza hawiyat ketika condong siapa Aisyah, idza hawiyat ketika condong siapa Aisyah, asyai'a pada sesuatu, taba'a maka mengikuti siapa Nabi, ha pada Aisyah, taba'a maka mengikuti siapa Nabi ha pada Aisyah, alaihi atas syai', alaihi atas syai'. Nah, dengan praktek ya, idza hawiyatis syai'a taba'aha alaihi. Ketika Aisyah condong terhadap sesuatu yang baik, maksudnya seperti itu. Ketika Aisyah condong terhadap sesuatu yang baik, maka Nabi mengikuti Aisyah pada sesuatu yang baik itu. Maksudnya Nabi tidak mempersulit, Nabi tidak melarang, Nabi mengabulkan apa yang Aisyah inginkan. Jadi pengertian dari rojulan sahlan, Nabi itu adalah laki-laki yang mudah. Itu maksudnya karakternya Nabi itu mudah atau gampangan, penaan gitu loh ya, tapi dalam hal yang baik ya, dalam hal yang baik. Contohnya seperti Aisyah ini, dalam hadis yang depannya, hadis yang sebelumnya itu kan sudah diceritakan, Nabi sudah mengatakan, sudah bersabda, Aisyah, tawafmu sudah cukup, enggak perlu kamu umroh gitu kan, sudah mencukupi ibadah umroh dan hajimu gitu kan. Tapi apa Aisyah, meskipun itu sudah sah, sudah pas ya, secara dalil sudah pas, tetapi Aisyah masih menginginkan umroh. Nah, kan saya sudah suci Nabi. Nah, gampangannya kayak gitu. Kan saya sudah suci Nabi, ya, saya umroh lah, saya pengen mendapatkan, saya pengen merasakan umroh, saya pengen ibadah umroh, saya pengen merasakan beratnya umroh. Nah, saya pengen juga mendapatkan pahala umroh. Nah, oleh Nabi diizinkan. Enggak kok terus Nabi itu rasa, nah dikandani rasa yo rasa. Nah, enggak seperti itu ya. Kalau memang itu baik, Nabi mempersilahkan. Karena karakternya Nabi itu rojulan sahlan, orang yang gampang, yang enggak mempersulit gitu loh ya. Tapi tidak mempersulitnya Nabi itu kalau dalam hal yang baik. Akhirnya fa'arsala maka mengutus siapa Nabi ha pada Aisyah ma'a Abdurrahman bersama Abdurrahman bin Abi Bakrin, yaitu saudaranya. Fa'ahalat maka niat ihram siapa Aisyah bi umrotin dengan umroh minat Tan'im dari Tan'im, yaitu tempat mikot ya. Akhirnya Nabi mengutus
Abdurrahman bin Abi Bakar, supaya Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah, menemani Aisyah untuk umroh. Nah, maksudnya itu saudaramu diantar umroh. Nah, lalu Aisyah pun ihram dengan niat umroh dari Tanim. Qala berkata siapa Mator? Qala berkata siapa Abu Zubair? Fakanat maka ada siapa Aisyah Ida hajat ketika haji siapa Aisyah, sonaat berbuat siapa Aisyah, kama sonaat sebagaimana berbuat siapa Aisyah, ma'an nabiyillah bersama nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mator, kata Abu Zubair, Aisyah ketika haji, yang dilakukan oleh Aisyah ketika haji itu sebagaimana yang dia lakukan bersama Nabi Muhammad. Ya, artinya Aisyah bisa melakukan ibadah haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan atau diatur dalam aturan ibadah haji, dalam manasik haji itu. Yang nggak bisa kan ya saat-saat Aisyah umroh ya, Nabi umroh, tapi Aisyah nggak umroh karena Aisyah haid. Sehingga Aisyah nggak bisa, karena pekerjaan umroh itu harus dilakukan dalam keadaan suci, ya. Harus dilakukan dalam keadaan suci. Tawaf Safa Marwah, tawaf Ka'bah, tawaf keliling Ka'bah itu kan harus keadaan suci. Bahkan kalau batal, ya harus mengulang, meskipun mengulangnya tidak kembali ke hitungan awal. Menunjukkan bahwa memang tawaf itu adalah suatu ibadah yang dilakukan dalam keadaan suci. Kalau batal wudunya, ya supaya wudu lagi dalam keadaan suci bisa melanjutkan. Berarti ibadah umroh saja yang tidak bisa dilakukan oleh Aisyah bersama dengan Nabi. Tapi pekerjaan ibadah haji, rukun-rukun ibadah haji, rukun itu kan sesuatu yang harus dilakukan. Ya, tidak boleh tidak, karena kalau rukun ditinggalkan maka akan membatalkan hajinya. Hajinya nggak sah jadinya kalau rukunnya tidak dikerjakan. Nah, tapi Aisyah bisa mengerjakan, menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Aisyah ya dalam ibadah hajinya itu, nah, berarti ibadah haji itu ya istilahnya manasik haji yang rukun-rukun itu, nah, itu bisa dilakukan dalam keadaan tidak suci. Ya, dalam keadaan tidak suci nggak apa-apa. Ya. Hanya saja ketika sholat ya harus dalam keadaan suci. Karena kan terkadang melewati waktu sholat. Nah, pas sholat itu ya harus dalam keadaan suci. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Zuhairun, hadatsana Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu. Wa hadatsana Yahya bin Yahya wa lafdhu adapun lafadznya hadis iku lahu bagi Yahya bin Yahya. Akhbarona Abu Khaisamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Jabir, kharajana keluar kami ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhillina dengan orang-orang yang ihram, bil haji dengan haji. Jabir berkata, kami itu pernah keluar bersama dengan Nabi dengan orang-orang yang ihram untuk haji.
Niat ihramnya itu untuk haji saja. Ma'ana bersama kami an-nisa'u beberapa wanita, wal wildanu dan anak-anak. Saat itu rombongan kami terdiri dari perempuan dan juga anak-anak. Ada perempuannya, ada juga anak-anaknya. Ya bapaknya ya ada, maksudnya gitu. Falamma qadimna, maka ketika telah datang kami Makkata pada Makkah, tufna, maka tawaf kami bil baiti di Baitullah, mengelilingi Ka'bah itu maksudnya. Wasofa dan tawaf mengelilingi Sofa wal Marwati dan Marwah. Maksudnya sa'i, ya. Sa'i Sofa Marwah. Jadi ketika kami sudah nyampe di Mekah, maka kami pun tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i Sofa Marwah. Setelah itu, setelah semuanya selesai mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i Sofa Marwah, faqala lalu bersabda lana pada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa lam yakun yang tidak ada ma'ahu bersamanya orang apa hadiyun hadiah hadiyu fal yahlil maka hendaklah lukar dia. Di sini Nabi memberikan pengumuman, memberikan instruksi. Barang siapa yang tidak membawa hadiyun maka supaya lukar. Silahkan lukar. Berarti hajinya itu haji tamattu. Kalau dari tempat tinggalnya itu dia tidak membawa hadiyun, ya, tidak membawa hadiyu, berarti hajinya tamattu. Maka boleh lukar. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i Sofa Marwah, boleh lukar. Qala berkata siapa Jabir, kulna berkata kami, ayul hili manakah lukar? Nabi, maksudnya lukar itu lukar yang seperti apa sih? Lukar itu lukar yang seperti apa Nabi? Lukar dari apa Nabi? Qala bersabda siapa Nabi, al-hillu adapun lukar, kulluhu kesemuanya lukar. Maksudnya kalian lukar itu ya lukar semuanya. Lukar semuanya. Lukar semuanya itu bagaimana? Ya lukar seperti biasa. Sudah seperti biasa lagi. Sudah tidak lagi terkait dengan aturan-aturan memakai baju ihram. Bebas lagi gitu loh istilahnya. Qala berkata siapa Jabir, akhirnya karena kami diperbolehkan untuk lukar dengan lukar semuanya, ya, fa'ataina maka mendatangi kami an-nisa pada beberapa istri. Akhirnya kami pun menjima istri. Walabisna dan berpakaian kami athiyaba pada pakaian biasa, maksudnya pakaian yang berjahit. Karena kalau orang yang ihram itu kan, orang yang memakai baju ihram itu kan nggak boleh memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya berjahit itu pakaian yang membentuk badan, membentuk tubuh, itu nggak boleh. Ya, kalau pakaiannya itu nggak membentuk tubuh, nggak membentuk badan, itu boleh. Ya. Tapi karena di sini Nabi perintah untuk al-hillu kullu, ya, lukar dari kesemuanya, maka kata Jabir pada saat itu ya kami pun boleh menjima istri-istri kami memakai pakaian biasa, pakaian yang berjahit, wa masisna dan menyentuh kami, maksudnya ini memakai at-tiba pada minyak wangi, dan kami pun memakai minyak wangi. Karena kalau ihram itu kan sudah nggak boleh pakai minyak wangi. Nah, tapi kalau
tidak memakai pakaian ihram ya boleh ya memakai parfum. Fala makana maka ketika ada yaumut tarwiyati harinya tarwiyah, hari yang menyegarkan ya, yaitu hari tarwiyah itu hari tanggal 8 Dzulhijjah. Ahlalna maka ihram kami bil haji dengan haji. Maka kami pun ihram dengan haji. Ya, ihram dengan haji di sini tidak harus menuju ke tanah halal atau ke mikot ya. Boleh dari maktabnya masing-masing, boleh dari hotelnya masing-masing. Nah, nggak harus datang ke mikot, nggak harus datang ke Tanim misalnya, nggak. Ya seperti biasa mandi jinabat ya. Kemudian memakai pakaian ihram, lalu niat ya, niat berihram untuk haji. Allahumma atau labbaik Allahumma hajjan. Wa kafana dan telah mencukupi pada kami apa at-tawafu tawafu. At-tawafu tawaf al-awwalu yang awal. Maksudnya tawaf yang pertama yang tadi saat datang pertama kali datang ke Masjidil Haram itu loh. Baina sofa di antara sofa wal marwati dan marwah. Tentunya ini bagi yang mengerjakan haji qiron, yang sudah mengerjakan yang di sini hajinya itu haji qiron ya, maka tawaf yang awal ketika dia datang ke Baitullah itu ya sudah cukup baginya, nggak perlu tawaf lagi. Fa'amara maka perintah pada kami siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nastarika patungan kami. An-nastarika itu maksudnya bersirkah. Bersirkah itu maksudnya di sini patungan. Fil ibili di dalam onta, wal bakori dan sapi. Wal bakori dan sapi, yaitu kulu sabaatin tiap-tiap 7 orang minna dari kami fi badanatin di dalam satu onta. Ini maksudnya untuk melaksanakan kurban. Jadi pada saat itu Nabi memberikan instruksi kepada para sahabat supaya bersirkah ya untuk melaksanakan ibadah kurban ya, yaitu untuk sapi dan onta ya. Untuk onta, setiap satu onta itu bersirkah 7 orang. Nah ini bukan berarti ketentuan yang wajib atau yang harus. Umpama di situ lebih dari 7 orang untuk satu onta ya boleh. Seperti dalam hadis atau riwayat lain itu kan Nabi juga perintah kepada sahabat satu onta untuk 10 orang ya, yang sapi untuk 7 orang ya. Tapi angka itu pun juga bukan suatu angka yang wajib. Pokoknya nek sapi kudu 7, harus 7, enggak seperti itu. Nek onta harus 10, enggak seperti itu ya. Boleh lebih dari 7, boleh lebih dari 10. Tapi kalau lebih baiknya, lebih bagusnya mampu ya, maka supaya bisa nyocoki dengan sunnah itu lebih baik. Kalau bisa nyocoki atau ngepasi dengan sunnah itu lebih baik. Sing ora oleh iku ya sing ora kurban ya, dikasih kesempatan untuk mendapatkan pahala dari ibadah yang terbaik. Loh, kok ibadah terbaik? Loh iya, kurban itu ibadah terbaik ya. Orang yang kurban itu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada seseorang yang jihad fisabilillah ya. Dia berangkat untuk jihad fisabilillah, kembali hanya tinggal namanya saja.
Nah, itu lebih baik pahala kurban, pahala ibadah kurban, ya. Bahkan ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum darahnya itu nempel atau jatuh ke tanah, pahalanya sudah ada di sisi Allah. Celing, ya, sudah ada di sisi Allah. Pahalanya luar biasa sekali. Nah ini kurban ini supaya dipersungguh, ya. Kalau di kelompok-kelompok itu biasanya ada kurban dari muda-mudi gitu kan. Ada kurban dari cabai rawit, ada patungan sekian orang untuk membeli hewan kurban. Nah, ada yang seperti itu, diikuti aja. Kalau memang mampu ya boleh sendiri, ya, sendirian pun boleh, ya. Kalau memang mampu atau kalau memang mampunya nggak sendiri, mampunya patungan, ya silahkan patungan, ya. Kalau mampunya itu bersirkah lebih dari 7, lebih dari 10 orang, patungan lebih dari 7, lebih dari 10 orang, ya silahkan. Semuanya dilakukan sapol kemampuan, yang penting niatnya, ya, niatnya betul-betul karena Allah, sehingga nanti manfaat betul baginya. Wa hadatsani Muhammad bin Hatimin hadatsana Yahya bin Sa'idin ani bin Juraijin abaroni Abu Zubair an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Jabir, amara perintahna pada kami siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama ketika ahlalna lukar kami, Nabi perintah an-nuhrima agar ihram kami idza tawajjahna ketika menghadap kami ila Minan ke Mina, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi Jabir bin Abdillah itu berkata, Rasulullah, nah, ketika kami telah lukar, ketika kami sudah lukar, ya, ketika datang ke Madinah, nyampe di Madinah kan terus tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i Safa Marwah. Nah setelah itu kan disuruh lukar. Nah setelah lukar kami diperintah supaya kami ihram, membaca niat ihram ketika kami menghadap ke Mekah, ke Mina, yaitu di tanggal 8 Dzulhijjah atau di hari Tarwiyah. Nah, seperti di hati-hati sebelumnya itu. Qala berkata siapa Jabir, fa ahlalna maka ihram kami minal abtoh dari tanah abtoh. Tanah abtoh ini adalah tanah yang ada di kawasan Mina. Artinya tidak harus menuju tanah halal atau menuju mikot, ya, tidak harus. Tidak kok menuju ke mikot untuk melaksanakan niat ihramnya, memakai pakaian ihram kembali, niat haji, ya, niat mengerjakan ibadah haji terus ke Tan'im atau ke tempat mikot enggak. Silahkan melakukannya di maktabnya masing-masing atau di penginapannya masing-masing. Nah, bahasanya namanya penginapan, ya, karena ya bisa di hotel atau di tempat lain, ya. Silahkan. Nah di tanggal jadi idza tawajjahna ila Minan itu maksudnya di tanggal 8 saat akan berangkat ke Mina, ya. Kami disuruh oleh Nabi untuk niat ihram haji. Wa hadatsani Muhammad bin Hatimin hadatsana Yahya ibnu Sa'idin ani ibni Juraijin wa hadatsana Abdu bin Humaidin akhbarana Muhammad bin Bakrin akhbarana ibnu Juraijin qala berkata siapa ibnu Juraijin,
Abaroni Abu Zubair annahu sesungguhnya Abu Zubair iku sami'a mendengar dia Jabira pada Jabir ibna Abdillah radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata siapa? Jabir bin Abdillah. Lam yatuf tidak tawaf siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dan tidak ashabu sahabat-sahabatnya Nabi baina sofa di antara sofa wal marwati dan marwah illa kecuali tawafan dengan tawaf wahidan yang satu. Jadi kata Jabir bin Abdillah, Nabi dan para sahabatnya mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i Safa Marwah itu cukup sekali. Ya karena memang Nabi itu hajinya haji qiron. Beda dengan orang yang hajinya haji tamattu. Kalau hajinya haji tamattu ya tidak satu kali. Ada ketentuan yang lain. Tapi kalau hajinya haji qiron seperti yang dilakukan oleh Nabi yang sudah membawa hadyu ya, maka tidak perlu tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i Safa Marwah lagi. Tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i Safa Marwah yang pertama yang dilakukan ketika datang ke Mekah atau ke Masjidil Haram itu ya sudah mencukupi baginya. Zada menambah siapa? Y siapa Y? Kok Y sih? Yahya, Yahya bin Sa'id fi hadits Muhammadin di dalam hadisnya Nabi Muhammad ibn Bakrin, lafalnya tidak memakai tawafan wahidan, tapi tawafahu tawafnya Nabi al-awwala yang pertama. Ya. Jadi yang dilakukan ya Nabi itu tidak tawaf kecuali tawafnya Nabi yang pertama, tidak tawaf lagi kecuali tawafnya Nabi yang pertama. Ya, karena itu sudah mencukupi. Karena Nabi melaksanakan haji qiron. Insyaallah itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan malam hari ini ya, karena ada suatu hal harus dilakukan, maka pengajiannya dicukupkan sampai jam ini. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik ya. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Dari saya ucapkan sekian. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.